kini kasus serupa terjadi di Kabupaten Badung, Bali. Ya, Jumat lalu, sesosok mayat perempuan ditemukan dalam koper di semak-semak Jembatan Panjang Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pemirsa Silet RCTI, kisah yang sangat miris kembali menghiasi sosial media terkait aksi-aksi pembunuhan sadis, mulai dari korban yang dimutilasi hingga korban yang jasadnya disembunyikan di koper. Dan inilah gempar suami di Ciamis mutilasi istri, sempat tawarkan dagingnya ke tetangga, heboh kembali kasus mayat dalam koper yang terjadi di Bali, hingga sederet suami artis yang tega ke istrinya. Dan berikut kisah-kisahnya. Gempar suami di Ciamis mutilasi istri, sempat tawarkan dagingnya ke tetangga. Warga Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat pagi kemarin digemparkan kasus mutilasi yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Yang kian membuat ngeri, usai membunuh dan memutilasi tubuh istrinya di tengah jalan desa, pelaku Tarsum usia 41 tahun dengan santainya menawarkan potongan tubuh sang istri Yanti berusia 40 tahun kepada para tetangganya, selayaknya penjual daging yang tengah menawarkan dagangannya. Salah satu warga ditawarkan pelaku daging istrinya adalah Yoyo, ketua RT setempat. Mengetahui aksi sadis pelaku yang sehari-hari berjualan kambing, Yoyo langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Rancah. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dan melakukan olah TKP. Masalahnya mau peso. Astagfirullahaladzim. Daging dibawa ke sana tuh. Ke sana kemana? Ke atas sana. Baskom dari sini. Oh, dari sini dibawa? Ya, dibawa ke sana, dipakai baskom. Udah pakai baskom. Baskom yang ada dagingnya ditaruh di atas, dia balik lagi ngambil jasad yang masih utuh, dipotong di sana. Di sana. Iya. Itu pelaku siapa? Bapak Tarsum. Korban siapa? Korbannya Yanti, istrinya. Kejadiannya kurang lebih pukul 07.30, kondisi korban meninggal dunia, termutilasi. Pelaku sudah diamankan di Polsek. Kita sudah koordinasi dengan pihak terkait, dokter kejiwaan maupun psikiater. Kabarnya pelaku yang sempat mengalami depresi tega melakukan aksinya karena motif ekonomi. Masih menurut kabar, Tarsum depresi dan nyaris bunuh diri karena terlilit hutang modal dagang kambing, serta sang anak yang juga terlilit hutang karena keranjingan judi online. Namun, pihak keluarga membantah kabar hutang judi online tersebut. Sementara itu, untuk pengusutan lebih lanjut, penahanan pelaku kini dipindahkan ke Polres Ciamis. tidak ngobrol ya secara gamblang ya Pak. Ada masalah apa masalah ayah cuman itu aja. Di sini pemeriksaannya harus secara konferensif ya. Dilakukan tes kejiwaan. Ya, pemeriksaan kejiwaan yang saya maksud di sini bahwa kalau memang terduga tersangka ini mengalami gangguan jiwa seperti skizofren, maka ada perkecualian ya. Mana karena gangguan jiwa tersebut maka
tidak bisa serta-merta disamakan dengan tersangka yang tidak mengalami gangguan jiwa, maka ada perkecualian dilakukan rehabilitasi atau pengobatan kejiwaan daripada tersangka. Tapi kalau tersangka tersebut ini secara tes kejiwaan dia tidak mengalami sedikit gangguan jiwa tapi normal dalam hal ini, maka tersangka masuk dalam kategori pembunuhan yang direncana ya, masuk pasal 340 yang mana ancaman hukumannya adalah lebih dari 20 tahun penjara dan tersangka juga bisa dihukum seumur hidup bahkan akan dipidana mati. Kalau itu betul-betul sangat memprihatinkan. Begitu banyak masalah, sepertinya membunuh itu sudah menjadi satu yang segala sesuatu bunuh, selesai bunuh. Segitu mudahnya, saya nggak ngerti. Heboh kembali, kasus mayat dalam koper kembali terjadi kini di Bali. Setelah beberapa hari lalu masyarakat digegerkan dengan temuan mayat dalam koper di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, kini kasus serupa terjadi di Kabupaten Badung, Bali. Ya, Jumat lalu, sesosok mayat perempuan ditemukan dalam koper di semak-semak Jembatan Panjang Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Korban RA yang konon berprofesi sebagai wanita malam dibunuh pria pelanggannya berinisial AARP di kamar kos Jalan Bhinneka Jati, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Oleh tersangka dimasukkan ke dalam koper. Kopernya itu ada di depan, dimasukkan korban dalam koper langsung dari tempat kos-kosannya pelaku dibuang di bawah jembatan Jimbaran pukul 4 pagi. Jajaran Polsek Kuta penyidik Reskrim di DBK dari Satreskrim Polda Denpasar mengejar pelaku. Itu mah parah banget sih kalau kayak gitu, maksudnya udah gila sih kalau menurut saya. Jangan dicontoh lah gitu kan. Dan tapi itu balik lagi ke orang masing-masing. Saya nggak tahu jalan pikiran dia kayak gimana. Menurut keterangan pelaku kepada polisi, ia nekat membunuh korban karena kesal lantaran korban menaikkan harga kencan dari 500.000 menjadi 1 juta. Pelaku akhirnya menganiaya korban hingga tewas dan memasukkan jasadnya ke koper. Dengan mengendarai sepeda motor, pelaku kemudian membuang koper itu di semak-semak Jembatan Panjang. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke Polsek Kuta atas saran sang kakak. Kepada polisi, pelaku kemudian memberitahu lokasi pembuangan koper yang berisi jasad korban. Kronologisnya bahwa pelaku AAR ini dia memesan melalui micet korban yaitu inisial RA, di mana terjadi transaksi pertama oleh micet yaitu sebesar 500.000, korban meminta kenaikan menjadi 1 juta rupiah, di mana waktu itu tersangka tidak mau, tetapi korban bersikeras untuk meminta tambahan. Apabila tidak diberikan, korban akan memanggil teman-temannya. Dari pelaku sendiri yaitu inisial AR ini sempat sembunyi di rumah kakaknya, disarankan untuk segera menyerahkan diri. Miris kalau udah nyawa harus dihukum seberat-beratnya menurut saya, gitu aja sih. Kriminal yang cuman bullying gitu-gitu aja menurut aku udah kriminal ya gitu, karena udah berani. Fisikal kan, fisikal itu udah berani gitu menurut aku. Jadi apalagi sampai nyawa, itu aja sih. Menepikan aksi-aksi pembunuhan sadis mulai dari korban yang dimutilasi hingga korban yang jasadnya disembunyikan di koper, ranah hiburan tanah air juga mencatat sederet artis
yang kabarnya pernah dianiaya oleh suaminya. Inilah kisah mereka. Dena Devanka. Kisah miris pernah menyasar Dena Devanka. Ya, di akhir pernikahannya dengan sang suami Jonathan Frizi alias Ijong, Dena melaporkan Ijong dengan sangkaan melakukan KDRT yang dilakukan sang mantan suami selama kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2021. Pengakuan mengejutkan ini diungkap Dena di akun media sosialnya. Ibu 3 anak ini bahkan sampai memperlihatkan secara langsung kepada awak media video detik-detik saat dirinya dianiaya dan dipukul oleh sang mantan suami. KDRT inilah yang konon menjadi salah satu alasan Dena mengajukan gugatan cerai. Sementara Ijong juga tidak tinggal diam dan balik melaporkan Dena dengan sangkaan yang sama, yaitu KDRT. Namun dirinya yang justru menjadi korban. Ya dilihat aja dari videonya ya. Bisa ditunjukin. Bener-bener kayaknya nggak nyangka banget hal ini tuh bisa terjadi sama aku, ya seperti yang aku bilang nih, yang aku nggak sangka, orang yang tidak aku sangka, yang aku harap dia selalu menjaga aku, malah menjadi orang yang paling menyakiti aku. Nah itu dia sih. Kok Ijong tega banget sih melaporkan istri gitu? Sekarang saya tanya, emang kalian tega saya di penjara? Gitu aja, emang kalian tega saya jadi tersangka? Sebenarnya ini cuma salah paham. Saya dituduh apa yang tidak benar gitu. Vena Melinda kerap mengunggah momen mesra berdua di media sosial pasca menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2022 lalu. Namun siapa sangka jika Vena Melinda ternyata pernah menjadi korban KDRT dari sang suami Ferry Irawan. KDRT yang dilakukan Ferry terhadap Vena terjadi pada awal tahun 2023 di salah satu kamar hotel di Kediri, Jawa Timur. Kasus ini kian menjadi sorotan lantaran Vena sempat mengunggah foto wajahnya yang berlumuran darah. Kasus KDRT pasangan ini akhirnya berujung dengan dipenjaranya Ferry Irawan pada bulan Mei tahun 2023 dengan terbukti bersalah. Ya, Ferry dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada pertengahan bulan Mei 2023 lalu. Namun, Ferry Irawan akhirnya bebas pada bulan Desember 2023 lantaran mendapatkan remisi. Adanya laporan kasus KDRT ya, dengan pelapor saudara VM umur 50 tahun pekerjaan wira swasta dan terlapor saudara FI umur 44 tahun pekerjaan influencer. Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan ini cekcok di salah satu hotel di wilayah Kota Kediri. Kan hakimnya menyebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kasus KDRT fisik dan psikis. Makanya ada vonis 1 tahun itu. Putusan pidana tuh nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Lebih kepada aku sebagai korban KDRT, aku bisa memperjuangkan keadilan. Dan saya memang tidak pernah sama sekali melakukan kekerasan fisik seperti yang dituduhkan selama ini. Dan saya bukanlah pelaku KDRT. Seandainya saya tahu rumah tangga saya akan terjadi seperti ini, maka saya akan mengabadikan momen rumah tangga saya 24 jam supaya halayak bisa tahu siapa sebenarnya yang meng-KDRT dan siapa sebenarnya yang di-KDRT. Sarah, mantan istri Rizal Zibran.
Sarah Alamudi, mantan istri aktor Rizal Gibran, pernah melaporkan sang suami ke Polda Metro Jaya karena dugaan KDRT dan perilaku seks menyimpan atau kekerasan seksual yang konon pernah dilakukan sang mantan suami terhadapnya. Sarah mengungkapkan kekerasan seksual itu didapatkannya hanya selang sebulan setelah dia dan Rizal Gibran menikah pada tanggal 22 Februari 2022. Sarah juga menyebutkan dirinya sering diminta untuk melakukan hubungan suami istri yang tak lazim oleh sang mantan suami yang berujung penganiayaan jika ia menolaknya. Menurut agama sih nggak diperbolehin karena penyimpangan, tapi selain penyimpangan itu kekerasan juga gitu karena dipaksa aku di situ. Jadi sebelumnya fisik aku dipukul dulu. Waktu itu karena miskomunikasi ya, itu dia sempat melontarkan kata-kata kasar gitu, dan dia udah minta maaf gitu. Dia janji nggak bakal ngulangin lagi, tapi setelah pernikahan kok semakin parah, malah berlanjut gitu loh. Semua orang juga punya kekurangan dan kelebihan. Hanya jangan sampai cuma gara-gara nila setitik rusak susu sebelangga gitu kan. Jadi sebenarnya sih bisa kita selesaikan baik-baik.